Sejarah awal berdirinya CV Mulya Pratama Indah. CV Mulya Pratama Indah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkayuan yang didirikan oleh Bapak Haji Sukardi dan Ibu Haja Mary yang telah berdiri sejak lama. Yang awalnya CV Mulya Pratama Indah berdiri dengan sistem tradisional di mana perusahaan ini hanya menjual bahan baku kayu saja, tapi seiringnya berjalannya waktu dimulai dari pada tahun 1998 di mana CV Mulya Pratama Indah mulai membuat produk kayu seperti kursi, meja, serta tempat tidur. Produk yang ditawarkan oleh CV Mulya Pratama Indah tentunya memiliki kualitas yang tinggi serta berbahan dasar yang merupakan kualitas tinggi pula. Selanjutnya, setelah kita melihat bagaimana awal sejarah dari berdirinya CV Mulya Pratama Indah, selanjutnya saya akan mencoba membahas bagaimana awal proses produksi pendistribusian yang dilakukan oleh CV Mulya Pratama Indah. Selanjutnya, CV Mulya Pratama Indah menyediakan bahan baku kayu log. Selanjutnya, nomor 2, setelah bahan baku kayu log tersedia, selanjutnya kayu gelondongan dipotong-potong menjadi papan. Setelah kayu dipotong menjadi papan, selanjutnya nomor 3, kayu tersebut harus dipola atau dicetak sesuai dengan pesanan atau order yang dibuat pola sesuai dengan komponennya. Setelah produk kayu dipola, selanjutnya produk dimasukkan ke oven selama 2 minggu. Setelah dimasukkan ke oven selama 2 minggu, produk selanjutnya didistribusikan langsung ke karyawannya. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses pendistribusian produk barang kayu hingga produk tersebut bisa dapat dikirim. Lalu selanjutnya produk tersebut akan dirakit ke dalam bentuk, contohnya ke dalam bentuk kerangka kursi. Setelah produk tersebut sudah dirakit, kemudian produk tersebut diamplas serta produk tersebut dianyam dalam berbagai bentuk, contohnya dalam bentuk anyaman. Selanjutnya, setelah proses produksi telah selesai, kemudian dicek kembali oleh quality control apakah produk barang layak dikirim atau tidak. Terakhir adalah proses packing. Setelah produk barang dicek oleh quality control dan produk tersebut tidak terjadi kerusakan, maka selanjutnya produk tersebut di-packing dan akan segera dikirim kepada buyers. Ya, tugasnya saya booking kapal, cari schedule, terus kalau udah dapat ya kita pesen kontainer, datengin kontainer ke sini, kita loading kan, kita minta persetujuan bayar dulu, udah oke kita loading, masukin, terus ya udah kita catat dokumen-dokumennya. Pokoknya kita tuh pengirimannya namanya bahasa Indonesia syarat term itu apa? Term bahasa Indonesia apa ya? Term TERM. Termnya tuh FOB, free on board. Jadi kewajiban kita tuh hanya mengirimkan dari gudang kita sampai ke atas kapal. Tugas kita tuh selesai sampai di situ. Kita laporkan. Nanti selanjutnya dari mana? Ya nanti
Ya selebihnya setelah di atas kapal bukan tanggung jawab kita kalau ada apa. Tapi sebetulnya kalau kalau udah nyampe sana, memang kalau tidak ada ketidaksesuaian antara data yang kita laporkan dengan aktual yang di sana, ya tetap kita juga bertanggung jawab. Tetap. Tapi maksudnya emang kita tuh ngitung cost-nya itu dari gudang sampai atas kapal, itu sharing cost-nya. Nah, nanti dari atas kapal biaya yang terjadi dari kapal sampai di destinasi itu nanti yang nanggung bayar. Namanya collect ya, freight-nya tuh collect. Jadi di sharing cost, clearing di Indonesia dokumen, semua biaya handling shipper yang nanggung, sampai sana yang bayar kargonya bayar. Itu namanya collect. Tapi kalau prepaid biasanya yang bayar semua eksportir atau pengirim. Tapi resikonya nanti harga produknya jauh lebih mahal. Karena kan kita ngurusin semuanya tuh, sampai ribuan dolar gitu. Kalau ini kan kita cuma sedikit lah, cuma FOB aja, free on board gitu, sampai atas kapal laut. Sananya bayar yang menanggung biaya biaya-biaya yang terjadi di sana. Kesimpulan dari aktivitas ekspor yang dilakukan oleh CV Mulia Pratama Indah adalah menggunakan sistem FOB, di mana mereka hanya mengirimkan produknya dari gudang sampai dengan ke atas kapal saja. Selebihnya setelah di atas kapal bukanlah tanggung jawab dari pihak CV Mulia Pratama Indah. Akan tetapi, karena sistem pengirimannya menggunakan FOB atau free on board, maka jika produk barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan data pesanan, maka pihak CV Mulia Pratama Indah juga akan ikut bertanggung jawab. Pihak CV Mulia Pratama Indah menghitung kos pembayarannya dari gudang sampai ke atas kapal saja. Nah, di sini kalian tahu tidak apa sih FOB itu? Yang dimaksud FOB sendiri adalah pengiriman yang digunakan untuk menunjukkan apakah penjual dan pembeli bertanggung jawab atas barang yang rusak selama proses pengiriman. Setelah mengetahui apa itu sejarah, proses produksi, serta aktivitas bisnis internasional yang dilakukan oleh CV Mulia Pratama Indah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja dari CV Mulia Pratama Indah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa arti dari strategi itu sendiri. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian atau tujuan serta sasaran tertentu. Setelah mengetahui arti dari strategi itu sendiri, saya akan menjelaskan strategi yang dimiliki oleh CV Mulia Pratama Indah. Yang pertama ada mengikuti tren produk kayu. Yang kedua ada mempelajari tren model yang sedang diminati atau booming. Dikarenakan di luar negeri tren furniture juga menjadi hal yang paling banyak diminati selain tren fashion. Sebagai contoh, tren yang bisa kita lihat pada tahun 2020, di mana tren mebelnya berwarna putih semua. Sedangkan pada tahun 2021, trennya adalah klasik dan vintage. Yang ketiga, mengikuti apa permintaan pasar. Selanjutnya, ada program pendukung dari CV Mulia Pratama Indah. Yang pertama, meningkatkan kualitas dari sisi SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua adalah meningkatkan pelatihannya, seperti dari sisi K3, seperti keselamatan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada pencapaian kinerja dari CV Mulia Pratama Indah. Pencapaiannya adalah melaksanakan program pelatihan internal saja, seperti apabila ada pekerja baru
bisa dibantu atau dipantau oleh senior supaya lebih bagus, dan jika SDM meningkat, sudah pasti pencapaian kinerja perusahaan akan tercapai atau meningkat. Penghargaan dari sisi internal dari CV Mulia Pratama Indah adalah memberikan bonus seperti berupa uang atau memberikan inventaris seperti motor atau mengajak pergi berlibur. Selanjutnya setelah mengetahui strategi, program pendukung serta pencapaian kinerja yang dimiliki oleh CV Mulia Pratama Indah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT pada CV Mulia Pratama Indah. Arti SWOT sendiri adalah strength, weakness, opportunities, threat adalah kepanjangan dari SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, serta ancaman atau threat dalam suatu proyek. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan bersaing atau strength yang dimiliki oleh CV Mulia Pratama Indah. Yang pertama ada kualitas bahan baku kayu. Mereka mengambil bahan baku kayu yang memiliki kualitas yang baik. Yang kedua ada kapasitas produk yang tinggi. Dan pembelian kayu pada CV Mulia Pratama Indah mencapai 29 kontainer setiap bulannya. Setelah mengetahui kekuatan dari CV Mulia Pratama Indah, pastinya ada kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh CV Mulia Pratama Indah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya pabrik kayu di daerah Kaliwulu. Yang kedua, lemahnya aktivitas ekspor pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya setelah kekuatan serta kelemahan, pastinya ada peluang dong. Nah, peluang yang dimiliki oleh CV Mulia Pratama Indah adalah pasar Amerika. Mengapa pasar Amerika? Karena pasar Amerika merupakan pasar yang sangat besar bagi aktivitas ekspor di CV Mulia Pratama Indah. Karena hampir 90% produk yang diekspor oleh CV Mulia Pratama Indah itu adalah ke Amerika. Lebih tepatnya ke New York. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman yang dimiliki oleh CV Mulia Pratama Indah adalah yang pertama, saat adanya pandemi COVID-19, ekspor di CV Mulia Pratama Indah mengalami tidak balance dikarenakan tidak adanya kontainer, sedangkan CV Mulia Pratama Indah memerlukan kontainer untuk mengirimkan produknya. Saat pandemi, aktivitas impor lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas ekspor. Sehingga ini menjadi salah satu ancaman bagi aktivitas ekspor di CV Mulia Pratama Indah. Selanjutnya, kedua ada terdapat pembajakan produk atau penjiplakan produk, serta terdapat juga pembajakan produk yang telah terdapat di kapal kargo. Setelah saya membahas tentang analisis SWOT pada CV Mulia Pratama Indah, selanjutnya saya akan membahas tentang MBC pada CV Mulia Pratama Indah. Sebelumnya, MBC itu sendiri adalah Business Model Canvas. Ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti serta dipahami dengan mudah. MBC ini terdiri dari 9 elemen. Yang pertama ada key partnership,
yang kedua ada key result, yang ketiga ada key activities, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada channel, yang keenam ada value proposition, yang ketujuh ada customer segment, yang ke-8 ada revenue stream, yang ke-9 ada cost structure. Setelah mengetahui arti dari MBC, selanjutnya saya akan menjelaskan MBC di CV Mulia Pratama Indah. Yang pertama ada key partnership. Key partnership dari CV Mulia Pratama Indah adalah yang pertama supplier bahan baku kayu yang dibeli di Sumatera. Yang kedua kerjasama dengan para pengrajin lokal yang membuat berbagai jenis furniture yang terdapat di desa Kaliwulu. Yang ketiga, supplier mesin kayu yang diperoleh di lokalan Indonesia seperti toko-toko yang berada di Jakarta. Yang kedua, ada key resort. Key resort yang terdapat di CV Mulia Pratama Indah adalah yang pertama, mencari SDM atau sumber daya manusia seperti para pengrajin untuk membantu proses produksi dari CV Mulia Pratama Indah. Yang kedua, supplier bahan baku kayu yang berkualitas tinggi seperti kayu jati serta mahoni. Selanjutnya ada key activities. Di sini key activities yang dilakukan oleh CV Mulia Pratama Indah adalah yang pertama mencari bahan baku yang berkualitas terbaik. Awalnya bahan baku kayu log itu dicetak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan para konsumen, sesuai dengan model yang diinginkan konsumen pula. Kedua, memasang aksesoris atau pengeliman produk seperti kursi atau meja yang sesuai dengan yang dipesankan. Selanjutnya ada customer relationship. Di sini customer relationship yang dimiliki oleh CV Mulia Pratama Indah adalah memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, serta memberikan kualitas produk yang bermutu tinggi, dan menjamin produk datang dalam keadaan baik serta rapi, dan memberikan info-info produk terbaru kepada customer tetap. Selanjutnya ada channel. Di sini CV Mulia Pratama Indah tidak memiliki media sosial atau web khusus untuk mempromosikan produknya karena banyaknya pesanan yang diterima oleh CV Mulia Pratama Indah, sehingga CV Mulia Pratama Indah sudah memiliki customer tetap yang selalu setiap tahunnya ada aja. Promosi produknya melalui customer yang sudah pernah melakukan pemesanan produk pada CV Mulia Pratama Indah. Selanjutnya ada value proposition. Di sini value proposition-nya adalah yang pertama, kualitas produk yang didesain secara rapi serta sesuai dengan pesanan customer. Yang kedua, pengerjaan yang tepat dan cepat. Yang ketiga, pengiriman produk yang selalu tepat waktu. Selanjutnya ada customer segment. Customer luar negeri dan pekerja kantoran. Selanjutnya ada revenue stream. Di sini revenue stream yang dimiliki oleh CV Mulia Pratama Indah adalah yang pertama, modal awal dari owner atau pemilik CV Mulia Pratama Indah. Yang kedua, penjualan lewat produk kayu tersebut. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama, pembelian alat untuk produksi barang kayu. Yang kedua, pembelian bahan baku kayu. Sekian video pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan CV Mulia Pratama Indah tentang sejarah, proses produksi, aktivitas bisnis internasional atau ekspor, strategi atau
program pendukung serta pencapaian kinerja, dan analisis SWOT pada CV Mulia Pratama Indah, dan model Business Canvas atau BMC yang terdapat di CV Mulia Pratama Indah. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat menyampaikan atau menjelaskan, serta apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.